tanpa disadari kami bertiga itu sebetulnya ada di dunia yang sama, yaitu modeling dan kepenyiaran nasional. Nah waktu itu ikutan juga, akhirnya terpilih menjadi Putri Citra Indonesia. Jadi aku tuh mulai modeling kan 87 ya setelah Iya, Hotel Femina, iya, terus aktif betul. untuk catwalking mulai menuju ke 90. Jadi mungkin bisa dibilang modeling yang aktif tuh di awal 90-an. Itu masuk majalah gue baru masuk SMP tuh, baru kali hari Minggu pertama ya. Halo, selamat datang di Retroism plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Budos, Yes, salam gini hari. Gue Budos. Hari ini bersama dengan Exki, Yes, Exki. Kita hari ini kedatangan tamu-tamu spesial banget. Aku tuh excited banget loh. Ya ampun. Ini adalah mbak-mbak panutanku. Mbak-mbak panutan model zaman dulu ya. Boleh dikenalkan dulu mbak. Oke, saya Ayudhya Pasha. Halo semuanya. Halo sahabat-sahabat Retroism 62. Saya Andri Sentanu. Sahabat Retroi, saya Ira Duati. Apa kabar semuanya? Yeay. Aduh mbak-mbak ini wajah-wajahnya zaman Jadul 80s, banget. 90s itu familiar banget, kita lihat di majalah ya Exki. Kayak ya. Yuk mau lanjut, pertanyaannya dari mana dulu nih kita? pokoknya kita boleh ngobrol, manggil gue lo juga nggak apa-apa loh mbak. Kita tuntas ya. Iya, iya. Silakan Iya. dimulai. Jadi Budos. penasaran sih sebenarnya, pengen tahu dulu cerita-cerita sebelum menjadi model ya. Mungkin zaman Masih SD-nya masa gimana? kecil gimana? Masa kecilnya gimana? Masa kecil yang paling diingat Berkesan. apa sih waktu dulu sama kakak-kakak ini. Mbak Ayu dulu. Ya, kan? Mbak Ayu. Mbak Ayu. Mbak Ayu. Ini kakak aku nih. Urut umur ya. Sama Andin, ini kakak kita. Ini ada yang tersayang. Yang paling dewasa banget loh hari ini. Aku mau komen dari tadi color coordinated banget, walaupun Terima kasih. batik tapi nyambung sama Nyambung. Karena tiga-tiganya senang batik soalnya. Iya. Oke, kalau ingat masa kecil SD, menurut saya itu masa yang paling menyenangkan. Kalau orang-orang sering kali ingat kan SMA, nah SD itu yang paling saya ingat. Saya tuh sekolah di dekat rumah. Kami tinggal di Jakarta Pusat. Sekolahnya namanya SD Teratai. Kenapa demikian? Supaya saya bisa jalan kaki tiap pagi. Pulang sekolah tuh jalan kaki. Bapak ibu mengharuskan demikian, jadi terlatih dari kecil udah 10.000 langkah lebih kali ya. Terus, ya, terus kemudian masa SD itulah di mana guru saya mulai menemukan talenta tersembunyi yang saya sendiri pun nggak tahu, yaitu dulu tuh sering banget deh lomba baca sajak. Iya. Deklamasi, betul. Saya kan ingat ya. Itu deklamasi kan deklamasi udah pasti denger ya. Kan zaman sekarang ya deklamasi, ingat banget Mbak Eka. Jadi guru saya tuh waktu itu minta, ayo panggilan kecil saya kan Yayi. Ini Andri sama Ira udah tahu nama kecil saya. Jadi Yayi kamu ikut ya lomba deklamasi. Hah, deklamasi gitu kan. Terus saya mulai belajar dan segala macam, tapi justru itulah ternyata yang nyambung sama kehidupan saya sampai sekarang, yaitu sebagai aktris. Jadi ternyata cikal bakalnya di situ. Nggak ketahuan. Nah, terus kemudian di waktu SD itu sudah ditunjuk jadi ketua kelas. Jadi banyak hal yang menyenangkan ketika SD. Itu sih yang paling diingat. Iya ya, masih SD. Soalnya 6 tahun kita kan, 6 tahun tuh di Iya, SD. Jadi pasti iya. itu salah satu yang paling diingat. Mbak Andri. Mbak Andri. Kayaknya Mbak Eka tahu kalau kita sama-sama SD-nya sama. Kabarin kan? Iya, satu Jadi kita SD Besuki, saya TK. TK tuh dari Besuki tuh dari TK. Besuki itu tempatnya Obama. Oh, Jadi iya, iya, di Jakarta Menteng. Pusat waktu itu Menteng. Sekarang jadi SD 01 ya. 01. 01. Iya. Dulunya SD Besuki. Tapi saya TK Besuki itu dulu malah ada dari playgroup ya, 4 tahun. Oh iya. 4 tahun. Kemudian TKA, TKB, Oh iya. Mbak Andri ngalamin di Talaman. Terus kemudian baru SD Besuki. Nah itu sama seperti Mbak Ayu.
kayaknya memang saya seneng banget, itu kiprah saya SD tuh memang dari kecil saya terbiasa aktif ya. Itu TK tuh malah udah bawa topi yang penuh dengan bunga-bunga untuk Pak Ali Sadikin. Dulu kan sering pawai, ada karnaval di Balai Kota. Kecil-kecil tuh pakai baju daun-daun tuh TK Besuki, ciki kasih kalungin bunga, Banyak ya pakaiin. Mbak kegiatannya. Terus kita SD Besuki itu cukup aktif ya waktu itu. Kebetulan ya saya terikut aja gitu, ikut di RRI nyanyi di Radio Republik Indonesia tuh deket Museum Gajah kan. Nah terus kemudian adalah waktu itu cepat-cepat cerdas cermat Terus juga ada Gatot Sunyoto nyanyi. Bu Meinar. Jadi SD tuh masuk TV ya waktu itu udah seperti itu. Sudah terbiasa gitu ya, Mbak. Terbiasa. Kemudian seneng aja, bawaannya seneng aja. Sama seperti Mbak Ayu, kalau orang tuh mikirnya SMA, saya mikirnya TK SD ya, kita nggak ada beban. Betul. Yang aku ingat belum Pramuka ya kan aktif. jago basket dulu. Sebenarnya karena dulu ada SD Besuki ada band. Oh iya, ada Satu-satunya SD yang punya band. Keren banget ada band waktu itu. Jadi waktu saya nyanyi bersama Shanti Harmain tuh sekarang yang jadi produser. Shanti Harmain, kemudian dulu Iyal Yaldar. Terus yang main bass, yang main piano juga ada Wina, yang main drum. Pokoknya teman-teman. Jadi kalau ada acara SD Besuki yang jadi band, terus kita nyanyi dengan Uti tampil waktu itu. Dulu Pak Effendi yang Jadi Pak Effendi itu guru kesenian, Pak Jasim itu olahraga. Karena olahraga juga saya cukup aktif karena dulu kita ikut trilomba, panca lomba, dasa lomba. Iya. Jadi saya ingat tuh lompat kodok, tolak peluru, lompat jauh, lari sprint, ikut. Berarti ingat nggak seragam basket kita dulu warnanya biru. Iya. Dan kita pramuka tuh sampai Jambore nasional ya ke Cibubur. Waktu itu saya sempat dari Penggalang jadi siaga. Dari siaga Penggalang Pratama. Di pangkat terakhir Pratama. Kita kayak mau ke Cibubur sama Mbak Eka. Aku juga ngalamin tuh main semafor. Iya, semafor, Morse, tali temali. Kayaknya kita nggak ikut pramuka ya. Pada waktu itu hari Sabtu ya. Dan itu sebetulnya yang membentuk kepribadian kita juga. Pada waktu itu Sabtu masih sekolah. Masih. Kan sekarang udah enggak ya. Dulu Sabtu nggak libur. Dulu Sabtu nggak libur. Pertanyaannya kenapa pramuka jadi nggak populer ya sekarang? Dulu populer sih. Dan wajib ya dulu. Dan lomba pidato saya pernah ikut. Dari SD Besuki juga. Jadi SD Besuki cukup aktif tuh ikutan lomba ini, lomba itu, lomba. Dan kebetulan ya saya ikut aja. Diajukan dari sekolah ya udah gitu. Terus Mbak Ira sekarang. Aku juga sama kayak Ayu. Jadi waktu SD jalan kaki karena dekat rumah saya tuh di Jalan Probolinggo dulu ya, di Cikini kan. Jadi kita anak Menteng ya. Dulu belum sampai Depok. Kalau sekarang istilahnya anak Jaksel dulu anak Menteng. Sekolahnya tuh di Jalan Cilacap. Jadi dulu namanya Cilacap di 03 pagi ya, sekolah negeri. SD Cilacap. Iya, seneng sih karena proses jalan kaki pulang perginya itu tuh kita tuh sambil lihat-lihat. Dan dulu pernah ada film Ratapan Anak Tiri. Iya. Paradila Sandi. Sama Faradila Sandi sama Dewi Rosaria Indah. Rosaria Indah. Karena aku ngeliat yang pakai seragam, tapi dia nggak sekolah di Cilacap, saya kayaknya kakak kelas ya. Jadi aku suka kadang-kadang lewatin satu pohon yang pasti dia akan lewat situ tuh, suka nungguin dia lewat sini nggak ya gitu. Itu salah satunya. Kemudian pernah juga di SD kita diajarkan ada pengambilan nilai, bikin sayur bayam. Sama mama belajar dong di rumah. Waktu di sekolah bikin, aku rasain kok rasanya nggak sama sih gitu. Kan harus dibawa pulang, kata gurunya. Bawa pulang nanti dikasih lihat, dirasakan oleh orang tua masing-masing gitu. Oke gitu. Di jalan saya buang loh itu trut gitu.
iya karena malu mau dibawa pulang tuh rasanya nggak sama gitu. Jadi waktu ditanya mama mana bayamnya, udah habis mah semuanya makan bayam. Padahal nggak enak. Terus yang Sekarang lagi yang masak. Oh, senang sekarang senang masak. Nah dulu tuh guru kami ya, kepala sekolah terutama namanya Bu Sabaria, sesuai sama namanya. Sabaria. Ingat sekali, sangat sabar. Terus kita adem gitu ngelihat wajahnya, suaranya yang berwibawa. Terus selalu berdiri dengan tangan di belakang, dengan rok E-line-nya. Terus tangan panjang dicepol. Pagi-pagi itu teman-teman aku turun dari tangga karena sudah mau jam 7 pagi ya kalau nggak salah kita bel bunyi. Belnya tuh kan yang masih bel besar itu Bel loh. besar yang Itu di atas pohon gitu. Kayak misalnya di pohon gini, terus kita nungguin kapan Bu Sabaria di depan kantornya akan mengangguk, itu tandanya udah mobil. Jadi kita lari, cepet-cepet terus keliling gitu, siapa yang duluan, itu seneng banget bisa bunyiin bel. Jadi kita tuh loncat karena kecil-kecil. Itu salah satu yang diingat gitu sama guru-guru, ada yang juga dulu sempat ya ada hukuman-hukuman yang ditarik tuh. Oh iya benar. Aduh, aku benar. Dulu itu tuh nggak terima tuh dulu dulu pernah dihukum seperti itu. kita tuh masih mengalami hukuman yang dipakai Ada, penggaris ada. panjang ya. Terus kalau tangannya kotor, diperiksa. pakai penghapus. terus berdiri di lapangan, Terus panas-panas. atau enggak ada hook stand. Nah, Langsung berdiri pojokan nggak ada Iya, pojokan ngadep tembok. Terus Lempar kapur atau enggak? iya. kalau misalnya nggak ini, terus kita keluar, tulis saya berjanji tidak akan nakal lagi ya kan? Itu Suruh Tapi bikin ada sampai 100 kali. Hukumannya tuliskan sejarah misalnya salah ya ulang. Iya benar. Aku tuh dulu paling seneng loh menulis tebal tipis. Nulis halus. Aku juga suka. Menulis halus. Ya kan? Banget sangat menikmati itu Iya, itu garis masih ada tebal ya, tipis. Iya, Ada garisnya benar. betul. Nah yang bikin berkesan tuh guru matematik. Aku kan susah tuh nyambung sama angka ya. Jadi suatu kali pernah dapat 10, itu seneng banget karena gurunya tuh gini, yang dipanggil duluan tuh yang nilainya paling rendah gitu. Jadi dibagikan kan hasil ulangan A, B, terus waktu udah mau 5 ke atas, kok aku nggak dipanggil-panggil ya? Wah janjian dapat 10. Terus bener aku dapat 10 dan yang dapat 10 tuh dikasih dia gunting pakai kertas warna-warna hijau, bintang ditempel, terus dikasih Ratu Novira Duati gitu kan. Itu rasanya ya, aduh udah nggak nyambung. Dapat bahagia banget gitu tuh, pulang tuh bangga banget ngasih lihat sama orang tua, mama aku dapat 10 gitu. Karena bintangnya itu loh dibikin khusus karena gurunya juga sosok itu galak ya. Pakai penggaris kayu, cepolan, tak tok gitu, dan muka itu nggak pernah senyum gitu. Tapi waktu dikasih kayak apresiasi dapat hadiah bintang aja tuh rasanya seneng banget dari guru yang segalak itu gitu. Kalau kita kepala sekolahnya Ibu Hahyari ya, baru-baru saja meninggal ya. Itu ingatnya Bu Hahyari itu kepala sekolah ya galak, ya keren, ya gaya ya. Karena bajunya tuh chic gitu ya, pakai blouse rok panjang, ya, tuh gelang keroncong. Jadi kalau jalan mas dong. Sepatu hohaken gitu. Jadi kalau jalan rentang rencing. Dari jauh udah kedengeran. Kalau bunyiin bel tuh kan yang dia pegang kan belnya kan pakai top yang pakai pegangan. Iya, mesti bel zaman dulu. Tapi berat, bel yang berat gitu dong. Keliling tuh sambil kerincing. Kita kalau misalnya dipanggil ada upacara galak atau apa kita nakal panggil. Aduh, dipanggil Bu Hahyari kantor itu udah takut banget. Zaman dulu takut tuh. Tapi teman-teman SD masih ya, kita masih terhubung gitu. Iya, Aku juga masih iya. ada di grup Kita- WA. Terus ada lagi yang mengerucut grup cewek-cewek gitu namanya Oke. Wewets. Ada 10 orang, kira-kira 10 orang gitu kita masih ketemu. Berarti dulu kenal bertiga. Ini dari kecil atau udah pas udah remaja? Nah itu ceritanya menarik. Kita tahu satu sama lain, respect to each other sebenarnya, tapi kita dipertemukannya Oleh Edward Huta Barat. Jadi desainer Edward Huta Barat yang mempertemukan kami. Tanpa disadari kami bertiga itu sebetulnya ada di dunia yang sama, yaitu modeling dan kepenyiaran. Tapi kemudian dipertemukan oleh Bang Edo.
Nah, Bang Edo pada waktu menginisiasi, dan dulu Bang Edo itu kan memang, aduh kalau bikin kebaya nggak ada duanya ya. Jadi ingin memperkenalkan busana nasional, ageman busana nasional yang benar, Yang pakem. yang pakem kepada perempuan Indonesia. Dia bikin bukunya juga bagus Buku banget. nasional Indonesia tuh tahun Kita nggak 99. bawa ya. Iya, Harusnya kita bawa. Nanti saya di Insert bisa ya. Insert. Nanti aku Iya iya. Nah itu kami dipanggil satu persatu. Waktu itu sebenarnya saya sama Andin udah kenal di RCTI Iya. dulu ya, Iya. Andin. Andin waktu itu udah jadi pembawa acara top di RCTI. Roket ya, Andin ya. Andin sempat tuh. Acara musik itu semua orang pasti nonton deh film acara musik itu. Terus ketemu Andin tuh kayaknya yang saya inget nih Din, kalau salah tolong benerin ya. Kenalan sama Andin tuh di toiletnya RCTI itu kan gede. Terus kita ngobrol gak tahu gimana, terus somehow Nyambung ya, aku Mbak. waktu itu masih jadi anak buahnya Mbak Sasa Yusar Yahya. Oh, Andin udah jadi penyiar top. Jadi kita waktu itu ngobrol, waktu itu saya kerja sebagai produser tapi secara freelance untuk RCTI. Ketemulah Andin di situ dan kita ngobrol dengan Ira tuh Di modeling. kita ketemunya ya Ra, di modeling. Senior model aku. Iya. Dan panutan aku juga, kakak. Jadi aku tuh mulai modeling kan 87 ya setelah Iya, wajah Femina, terus betul. aktif untuk catwalking mulai menuju ke 90. Jadi mungkin bisa dibilang modeling yang aktif tuh di awal 90-an. Nah, Ayu sudah lebih dulu. Betul, betul. Pemilihan apa tuh Yu dulu? Iya, dulu mulai dari Stasi ikut pemilihan Putri Ayu, Putri Citra. Iya. Ira udah dengan wajah feminanya sebagai juara 1. Andin juga. Andin bahkan dari SMP. kelas 1 udah jadi cover majalah gadis. Di SMP 1 sama Andin. Iya. Gitu. Aku ngeliat, Andin udah masuk gadis dan apa. Dan kita tuh belum sedekat ini gitu sejak waktu Edo kawinkan ya. Dan model untuk bintang Lux Lux, juga ya. ya, dengan nariknya. Jadi pada waktu itu Ini seru juga ceritanya. SD mau SMP ya. Kakak saya itu Mbak Indra sudah foto, tapi kan karena kami terpautnya jauh ya. 10-12 tahun gitu. Jadi dia sudah bekerja, jadi nggak bisa foto. Terus deh gitu, ya udah Andri foto. Oh iya, oke. Saya nggak mikir sama sekali foto tuh di majalah seperti apa. Kemudian Ibu Ina Hadat almarhumah ya, telepon juga Mbak Sita Subiakto dan Mbak Cynthia pada waktu itu. Oh iya deh, loh kok kayaknya serius. Saya ajak Vera Kinan pada waktu itu. Tinggi, rambut Farah Fawcett. Tik model. Kan takut waktu itu kan zaman gencet-gencetan ya. SMP. Jadi masa itu tuh udah ada bullying Ya ya. udah banget. Itu masuk majalah aku baru masuk SMP tuh, baru kali hari Minggu pertama ya. Terus udah gitu saya ajak Vera, saya ajak ada temen Gloria Oya. Sekarang juga Oh iya, nggak bisa dia, akhirnya saya bersama Vera tapi nggak satu kita berangkat bersama. Sampai di sana mereka nggak mengolah kita menjadi satu, jadi nggak foto bersama. Foto bersamanya tuh untuk pola sama untuk edisi tahun baru. Tapi rupanya kita diambil foto sendiri-sendiri dan ternyata itu untuk cover majalah. Keluarnya tetap saya duluan. Jadi begitu saya duluan, baru kemudian di edisi kita sekolah masuk. akhirnya saya tetap digencet dulu. Jadi ditungguin, nah ini dia nih. Gimana Mbak ceritanya Mbak? Iya, jadi waktu itu digencet sama angkatan di atas saya, kakak kelas ya. Jadi mereka pulang, kita datang kan masuk siang kan. Oh iya. Gitu, kelas siang. Siang. Itu di SMP itu masuk siang, sekolah Kan siang. SMP Sekolah siang, SMP satu. terbagi dua, pagi dan siang. Jadi saya tuh kebagian yang di SMP 1 Cikininya, Andri ditempatkan di sekolah SD saya Di Cilacap. 3 pagi itu gitu. Jadi memang Iya, kita masa itu masih begitu. pagi ya, Andin siang. Tapi itu tukeran. ada ditukar juga di 6 bulan berikutnya saya di SMP 1 Cikini, Ira terbalik. Gitu. Kebalik. Oh. Nah waktu pas pagi masuk itu kakak-kakak kelas tuh nggak pulang, jadi dia nungguin kita masuk. Aduh itu takut banget, yang namanya takut. Ya harus dihadapi ya. Terus itu di pojokan masuk ke kelas atau di mana Mbak? Masih Kan ingat kalau nggak? SMP 1 tuh kan ada pagernya ya. Iya, Jadi ada. dari pagar lapangan masuk pagar lagi. Pagar ya. lagi.
ini dari lapangan menuju Udah ditungguin. udah ditunggu, udah kayak pagar ayu, pagar betis gitu. Cuy. Kayaknya dari tunggu udah gini ya, udah ditungguin nih. Nih dia nih gitu. Saya udah aduh kenapa juga saya foto waktu itu nekat banget. Sampai di ini tuh teman-teman lu sih. Itu terus berjalan terus. Tiap hari nih. Ya, iya berjalan terus. Tapi Zaman itu zaman dulu tuh banyak kan. bully zaman dulu tuh istilahnya gencet. Saya sama dia. Saya Karena ngalamin literally tuh, digencet. SMP, masuk SMP, masuk SMA, masuk kuliah, itu pasti digencet. Tapi biasanya itu cewek ya antar Iya. Iya. Tapi aku nggak ngalamin ya dulu. Mungkin karena Andin kan ada exposure di majalah. Udah Apalagi gitu ya. Apalagi gitu masuk majalah. Iya. Padahal pada waktu itu saya kebiasaan aja dari kecil, dari ya didikan mami dedi aja, nggak mikir bahwa senang atau suka atau lancar atau apa, nggak mikirnya bahwa ini ada sesuatu kerjaan, sesuatu yang dimulai harus diselesaikan. Iya. Jadi saya ngerjain itu udah cepet selesai aja deh, udah habis itu apa next gitu loh, nggak mikir bahwa oh ini nanti begini, itu nanti begitu. Atau ingin menjadi Oh, terkenal. nggak orang mikir ke mengatakan situ, gitu, enggak. nggak mikir ada kerjaan yang datang ke saya, ini mesti Dan diselesaikan. kerjanya happy aja gitu ya Mbak ya. nggak Iya, ada- terpikirnya ya harus selesai gitu, karena emang dididikannya sesuatu yang sudah dimulai harus diselesaikan gitu. Pada waktu itu gitu aja, nggak mikir nanti kita sampai ke sini akan enggak. Tapi waktu pemotretan pertama Mbak Andri dibayar, Kebon kacang waktu itu Femina Group masih di kebon kacang. tapi dibayar nggak? Belakangnya Plaza Indonesia. Ada honor gitu. Ada. Honornya masih ingat? Nggak inget, nggak inget. Pada Kalau waktu aku ingat waktu honor pertama kali jadi terjun ke dunia model Oh tuh, iya. Tahun berapa tuh Mbak? tahun aku lupa Itu show atau 87 fashion show atau fashion show. show? Jadi pada waktu itu abis ujian Studio One Modeling School, abis ujian Mbak Chami bilang, ayo besok kamu show ya di Caping Gunung Taman Mini. Oh, iya. Di Caping Gunung masih ada sekarang dan habis direnovasi kan di Taman Mini untuk tamu dari Filipina, tamu negara dari Filipina. Jadi waktu itu udah langsung jalan sama Sarita. iya, Aku iya. lupa Mbak Oki ada nggak ya waktu itu ya. Terus juga Mbak Dani Dahlan yang udah lebih senior. Hah, besok langsung, jadi masih anak bawang kayak Andit juga. Jadi besoknya udah langsung show. Saya ingat banget 15.000 rupiah saat itu. Itu model ini kan. Itu tahun sebentar 87 atau 88. 15.000. Terus Saya nggak naik 25.000. Ingat nggak? Saya nggak ingat karena waktu pas SD itu saya juga udah menulis di Kuncung ya, majalah Kuncung. Itu majalah Majalah Kunjung. Ya. Majalah Terus cerita bersambung kawanku, majalah Hai. Oke. Terus udah tuh nulis, nggak mikir foto. Terus kemudian Nulisnya apa tuh, Din? tulis kalau yang di Kunjung tuh Experience. sajak, deklamasi. Sajak itu deklamasi, Kata-kata deklamasi itu nggak pernah denger ya sekarang ya. Aku dulu juga nulis. ya. Nulis gitu. Nah kalau yang ini masuk majalah yang cerita kawanku tuh cerita pendek, cerpen. Di majalah Gadis tuh juga cerita lucu yang idih malu deh. Oh iya, yang di Idih depan. Malu Deh. Iya, Idi Malu deh, betul. Nggak tahu kenapa tuh saya bisa Masih ada nggak ya? cepet gitu kirim dapat uang sih tapi nggak inget berapa. Terus saya kalau yang kawanku Kuncung itu saya inget itu uang pertama saya masukin ke dulu Tabanas. Tabanasnya tuh di Jalan Diponegoro kan, di perapatan tuh di gedung yang sebelah kanan tuh kan ada Dulu bank bank apa ya? bank apa ya, BRI apa BNI gitu. Ingat nggak? BRI. Bank Bumi Daya ya. Iya, BRI. Yang di Ponegoro yang perapatan itu yang mau ke jalan. Iya, itu Bank Bumi Daya. Oh, iya. Tabannya di Tabanas. Dulu tuh kita tuh kayaknya dikasih harus nih Tabanas nih. Ya, tabung. Kita punya deh. Kira ingat abutannya, ingat. Nggak inget tapi berapa puluh ribu gitu. Ah, Gitu, pokoknya dan itu ada potongan pajak. Kita udah kena pajak dulu dari awal.
Dibayar pajak. Waktu itu dapat jadi selalu dikirim nanti. senangnya luar Tapi nggak- biasa. Iya, kita nggak memikirkan juga nilai itu ya. nilai. Pengalamannya itu loh. Pengalamannya yang dan sangat menyenangkan. diterbitkan gitu ya. Ada di tulisan kita, ada di majalah gitu. Wah, seneng banget gitu. Langsung semangat gitu. Terus dapat, kita kan nggak pernah dapat uang kan. Selalu kalau ke sekolah tuh kan sangu bekal ya. Apa sih? Nasi goreng, meshes, mentega pakai roti pakai mentega sama meshes, roti pendakas, roti pakai coklat apa malino apa gitu. Iya. Nutella belum ada. Belum ada Nutella. Era Pindah kasnya mesti diaduk. Iya. Pindah kasnya mesti diaduk. Tapi ternyata itu yang membuat kita jadi mandiri ya. Iya. Ternyata dari kecil kita udah biasa dapat uang sendiri sehingga terlatih ya. Terus Iya. untuk bisa cari duit sendiri. Tapi pada waktu itu kita nggak terfikirkan kita akan mendapat uang atau kita tidak menjadi materialistis karena itu. Iya, betul. Jadi Iya. kita punya ide baru, langsung cepet-cepet mau di-share gitu. Langsung Tapi banyak dulu majalah. Jadi tuh kayak banyak yang bisa kita salurin ya. Betul. Nah, itu juga tuh yang tanpa disadari membuat kita jadi punya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Persis. Iya. Dan ternyata tulis menulis itu memang betul. sangat Itu melatih. dibutuhkan sampai melatih ya. Iya. Tanpa kita sadari. Betul Mbak Ayu. pelajaran mengarang dulu tuh SD. Itu paling Iya, senang kalau iya. mengarang aku melamun, menggambar aku melamun sambil menikmati. Nah, dan kan jadi kepake kan Kak Inspirasi. Ira waktu Ira jadi MC itu terhubung Andri juga tuh. Jadi oh, aku iya. lebih dekat dengan kata-kata, terus menghidupkan kata-kata pada saat bertugas sebagai voice over talent di Betul. fashion show atau pada saat MC. Karena kita harus kasih nyawa juga nih sama skrip gitu ya. Dan itu tuh terasa sih memang terbentuk tuh dari awal dan kita nggak pernah tahu pada saat prosesnya itu terjadi, tapi pada saat melakukannya, oh ya dulu aku pernah dapat pelajaran A, B, C yang membentuk sekarang ini. Iya. Nah, kalau Ira udah dapat 10 di matematik ya. Aku di ijazah SD tuh aku inget banget bahasa Indonesia aku tuh 10. Mantap. Dan ternyata ya Ayu sekarang Ejaan yang disempurnakan. EYD Bang. EYD. Jadi imbuhannya banyak. Mau berditernya kapan mau Ayu, aku mau nanya itu yang kita balik lagi yang ke tahun 80-an ya. Waktu itu Mbak kan mengikuti pemilihan citra. Iya. Iya. Dari Putri Ayu dulu. Iya, nah itu Iya, ceritain mungkin Mbak. nanti dari sisinya Andin cerita Apnon, aku dari sisi Iya. aku dari Putri Ayu dan Putri Citra. Dulu inget banget gara-gara lihat Ani Muryadi waktu itu kan pemenang Putri Ayu sebelumnya ada apa iklan untuk pemilihan Putri Ayu. Nggak tahu kenapa tuh pengen ikut dan Ani Muryadi waktu itu pakai baju dodot batik. Jadi dari dulu ternyata udah terhubung sama batik, pakai dodot dengan sanggul Kain Jawa jari. gitu ya, pakai apa namanya? Tusuk konde gitu. Terus Indonesia banget, terus pengen deh ikutan ini pemilihan yang bikin waktu itu Nyonya Menir. Nah, terus ikutanlah prosesnya sampai kemudian menang jadi runner up. Jadi juara kedua saat itu. Nah, tahun depannya Unilever bersama Argadia ini kalau nggak salah waktu itu bikin pemilihan Putri Citra. Mulai dari tingkat provinsi dulu, DKI, 3 besar DKI maju ke nasional. Jadi provinsi semua dibikin baru kemudian maju nasional. Nah waktu itu ikutan juga akhirnya terpilih menjadi Putri Citra Indonesia. Nah itu yang memberikan kesempatan saya pertama kali ketemu atau sowan ke Butin Soeharto. Fotonya masih ada tuh. Waktu itu saya sowan ke beliau memperkenalkan diri dan waktu itu tetap datangnya pakai dodot loh, bukan long dress, bukan apa, dodot dengan jubah. Dulu kan Pak ada jubahnya gitu sama mahkotanya. Jadi itu juga sesuatu yang apa ya? beda. Iya, Tapi beda beda. ya. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Gimana kalau ada lagi? Putri dodot. Berarti saingannya tuh putri-putri dari Seluruh Indonesia. Betul, dari setiap provinsi. Waktu itu ingat provinsinya jumlahnya masih 27. Iya. Iya. Sekarang udah 38. Benar-benar. Makanya kalau sekarang
udah nggak tahu berapa provinsi. Ingatnya Iya. 27 27 kan, dari dulu masih ingat. Iya. Tapi pengalaman beda ya untuk menjadi. Jadi awalnya gimana? Dari Putri Ayu dulu, Putri Citra terus jadi model atau emang sebelumnya juga udah jadi model? Oh, ya, sebelumnya memang kayak udah. sampul atau apa? Oh enggak, kalau Ira dan Andin melewati Gadis Gadis Sampul, kalau saya tidak melewati itu, waktu itu baca padahal majalah Gadis tuh majalah kesayangan saya tuh dulu, selalu baca Gadis gitu, tapi nggak tahu kenapa waktu itu ingat ada Putri Remaja kan? Iya. Ya, Putri Remaja juga ada, tapi nggak tahu kenapa kok ke situ rupanya itulah yang membuat saya kenapa terus mencintai budaya sampai sekarang. Pengalaman-pengalaman di situ dan akhirnya mendekatkan diri saya ke batik. Rupanya ini gara-gara ngobrol gini jadi saya juga flashback lagi. Rupanya ada jejak itu ternyata. Iya. Ada jejak itu karena Dodot kan pakai batik dan waktu itu Prada ya. Iya. Dodotnya tuh Prada ya. Iya. Seperti itu. Aku dulu baca majalah remaja yang putri-putri gitu aku nggak baca. Pada waktu itu Beda-beda. majalah pada waktu itu hanya majalah gadis, cuman satu gitu. Jadi Jadi bacanya Hai Mbak. jadi kawanku Bobo itu Iya, Bobo. itu majalah gadis. Kalau itu Bobo tuh SD, seneng tiap hari Jumat Hanya muncul. itu Dan waktu gadis zaman- femina belum ada lagi. Iya, dari SMP 1 pulang itu aku melewati hias rias. Ada yang tahu kan? Hias rias itu bukunya tuh menyenangkan sekali, penuh gitu dengan serut buku. Iya, di tengah-tengah ada serutnya enak. Terus itu aku lihat kapan nih munculnya, terus Gadis aku intip-intip dulu. Kita lihat-lihat gitu. Jadi setiap melintasi itu tuh juga kenangan juga tuh lewat hias rias. Majalah Gadis ada Andin dan aku belum deket sama Andin waktu itu ya memang. Iya, karena aktivitas kita- beda. Tapi kenal Ira sama Andin. Tahu VV, Jauh Mbak Andri. Mbak Ira masuk setelah Mbak Andri. Jadi gadis Oh sampul. iya duluan. Karena dia mulai dari Gadis Karena Sampul, saya aku dari wajah femina setelah lulus SMA. Saya umur 13 tahun. Dari 13. Jadi Andin paling awal justru aku boleh paling tua tapi Andin paling awal yang model. Iya. Pada saat itu kan memang kebetulan aja aktif, terus foto-foto, tapi menari pada waktu privat. Nah, tapi passion saya lebih ke tari. Kemudian saya bergabung dengan Mas Guru kan, Suara Madika. Suara Madika. Saya nari-nari dulu kemana-mana, terus baru sambil berfoto. Baru di tahun 80, dulu tuh 87 ya? 87 wajah Femina. Andin Ira setelah Iya, saya 88. Oke, oh Mbak 8. Baru 89-nya saya Abang None. Oh, oke. None Jakarta, None DKI. Itu tuh 89. Tapi di bawah 89, 88 itu nari. Semuanya nari dengan Mas Guru. Jadi Andin pun dekat sama batik juga karena nari dan jadi noni kan. Noni kan harus pakai Sebenarnya keluarga saya Jawa sekali ya. Mbak Pia tahu lah keluarga saya. Jadi pakai kain itu sudah di saat Tradisi, Lebaran iya. sejak kecil. Udah biasa. Jadi Kita melihat kecil tuh ibu kita ya, Lebaran kita semuanya pakai kain, pakai sanggul, pakai konde. Ziarahnya juga saya pakai kain gitu. Jadi nggak terpikir kita aimnya ke situ karena terbiasa aja. Kemudian menari dengan Mas Guru. Nah, itu kita semakin mendalam, menari dengan kain, kemudian belajar tentang budaya, belajar cinta sama kebudayaan. Jadi tahu, oh ini terus jadi tahu tarian Sumatera, tarian macam-macam. Waktu itu yang saya kenal hanya Jawa aja dan Bali. Terus kemudian karena kita terus menari ke luar negeri, pada saat itu kita nggak bisa nari modern kan di luar negeri, kita harus nari tradisi. tradisional. Iya. Dan siapa yang mau pakein sanggul? Nggak ada. Harus pakai Harus sendiri. pakai sendiri sanggul. Siapa yang mau make upin? Nggak ada. Harus make up sendiri. Di situ saya ditempa, gitu. Sehingga pada saat Abang None atau apa, saya lumayan fasih udah. Untuk di atas panggung gitu saya udah. Biasa. Cuma Iya. di modeling Pakai juga kain. kemandirian itu Iya. diajarkan ya. Nah kalau Mbak Ayu sama Mbak Ira tuh karena model catwalk model kan. Memang harus mandiri, make up sendiri, cepol ya kita harus bisa make up sendiri dan kalau foto keluar kota, keluar negeri itu iya, udah harus rapi sendiri. Jadi tanggung jawab profesi itu kita kuat sekali.
Jadi walaupun pada Kondisi waktu itu ya, seperti itu. pada waktu itu walaupun kita nggak tahu siapa kita bawain baju siapa atau siapa, kita standby dengan sepatu hitam lak, sepatu hitam biasa, sepatu putih, sepatu silver, sepatu gold ya, Merah sama merah, nude. kemudian stocking hitam, stocking isi tas itu Ingat ya, stockingnya stocking telur. kan belum ada di sini waktu itu, belinya ke Singapura jadi ditip kalau terus ada gitu baju dalam juga ada gitu ya, Terus sepatu yang harus punya mereknya Charles Jordan. ya. awal itu sepatu yang paling harus kita punya tuh ya. Saya mengikuti senior juga kan, saya termasuk junior waktu saat Ayu juga udah aktif di awal 90-an. Sepatunya Charles Jordan, jadi kalau terima honor 1 juta atau berapa udah terkumpul tuh sepatu Baju gitu yang Charles Jordan. pertama harus dibeli sepatu, terus kosmetik gitu. Berarti Mbak Ira sama Mbak Ayu modal catwalk. Iya. Aku foto awalnya dari Foto wajah femina. awal. Ya walaupun ya di awal waktu mau masuk. Itu mesti belajar dulu nggak sih Mbak kalau catwalk, cara jalan? Oh iya, aku belajar, aku di TQ. Iya dong. Kalau Ira Di Titika Darsi dulu, Darsi. sempat lulus SMA aku masuk Titika Darsi. Itu pun karena bukan ambisi ingin jadi model, tapi mama itu mengisi waktu menunggu pengumuman si Permaru. Aku daftar UI sanitasi lingkungan ceritanya. Terus ya apa namanya, masuk ke TQ diajarkan semua make up, cepol, kita latihan tuh pakai baju senam supaya kelihatan posturnya dan bahasa tubuhnya di depan kaca seperti apa gitu. Latihannya serius sekali, 2-3 jam lah gitu. Dengan bulu mata lengkap. Setelah itu ada show kecil ya gitu, dan yang baru mengikuti show besar setelah exposure di majalah Femina. Itu sering muncul, jadi desainer mulai mengenal, iklan mulai datang. Jadi itu benar-benar wajah Femina pada saat itu buat aku memang membuka jalan gitu. Ketemulah sama Ayu juga itu di acara Di fashion show catwalk. kita, show Iya. bersama. Kita pernah show untuk ini ya, kembali lagi ke batik. Kita dulu harus pakai drapery sendiri, jadi dikasih selembar kain, show Danar Hadi atau Wow. show Terus drapery-nya sendiri. Iya, kita Pakai drapery sendiri. aksesori sendiri. Jadi Asal ya udah, kita tuh semua punya tanggung jawab harus tampil bagus dengan kain ini gitu, dan Kadang-kadang bagaimana- juga memadukan aksesori sendiri. aksesoris kita masih bawa sendiri gitu. Jadi waktu saat itu memang kondisinya masih seperti Iya, jadi belum ada Diri banget. Iya. Dulu Dan tuh perancang-perancang busana siapa aja sih waktu yang Era itu pada ya? zamannya Mbak Ira sama Mbak 90-an ya. Ayu yang paling sering ngadain fashion show? Wah, banyak. dulu show-nya Kalau tuh batik, parade ya. Kalau batik tuh Iwan Tirta. Pasti. Udah pasti tuh rutin. Sama Danar Hadi tuh Danar udah hampir Hadi, setiap minggu. Ya, itu rutin Pasti. ya. Tinggal dia muter aja di Raden Saleh, Kebayoran, gitu ya, muter di mana rumah modenya. Terus kemudian Edo juga sering sekali. Kita bareng Cosilatu, masih dengan gaun, kemudian Robi Perasan, Tumegu, Robi Rayudi. Prayudi, Dea Sukasa. Gea, iya. Oke. Dan itu kita belajar ya yuk tentang budaya juga dari desainer. Jadi pada saat kita fitting atau pada saat kita pemotretan kan bertemu sama mereka. Jadi dengan sambil ngobrol, sambil cerita dari mana Berinteraksi, ini, bagaimana iya. prosesnya menjadi sebuah produk yang value-nya tinggi gitu. betul. Dari Edward Tobar juga kita jadi tahu gitu, kebaya look-nya seperti ini. Dan harus pakai Cara selop. menyentuh kain. Nggak pakai sepatu kan, kita nggak boleh pakai sepatu, harus Iya. pakai selop kalau berkain. Kalau Terus pakai kain ingat ada juga pada waktu itu ada Hari Darsono. Iya, Ya, iya. Hari Hari. Darsono, iya. Ya, Jadi tuh perancang-perancang zaman dulu tuh kayaknya ini banget ke apa kulturnya Indonesia tuh diperhatiin banget ya. Kuat, Banget kuat. banget. Iya. Iya, iya. Petersi inget ya? Petersi, iya. Iya, Gaun-gaun. Iya, Sampai era sekarang juga Mbak, apa mereka melirik bahkan ikut membina pengrajin. Mungkin Ayu juga di Putra Putri Batik kan, Iya. Ayu membuat apa sih, Founder ajang, Putra Putri foundernya Batik. untuk melestarikan batik ya, karena kita sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai apa Warisan. Indonesia. Jadi Ayu juga punya kegiatan untuk generasi muda. Nah sekarang era sekarang ini desainer itu ya mengolah kain-kain kita, wastra. Tuh, dan ada satu event besar yang memang harus pakai wastra. Gitu. Kemarin aku baru bantu untuk voice over. Jadi itu seperti Bank Indonesia gitu ya, bikin acara. Jadi sebenarnya banyak stakeholder yang sudah gitu, yang sedang berjalan, bahkan sudah melakukan yang namanya sustainable fashion. Jadi kita bertanggung jawab sama ekosistem. Ya. Itu tidak hanya mencetak batik, membuat juga mencetak ya, tapi gimana caranya supaya limbahnya gitu untuk lingkungan tuh aman.
teknologi yang dipakai juga ramah lingkungan, Zero waste. zero waste. Zero waste. Ya. Bahkan Kayak limbahnya pakai- kalau bisa kita Iya, gunakan. iya. Iya. Jadi Eco fashion. sebenarnya sudah sangat bagus sekali ya kepedulian itu. Jadi nggak hanya kita berbusana jadi keren gitu, kebutuhan berpakaian gitu sebagai gaya hidup, tapi juga sustainable fashion itu mulai diterapkan. Mudah-mudahan yang generasi muda ini juga Sadar. pasti belajar ya Yudi di batik. Betul. Banyak. Betul. Kayak Kok ya lucunya kebetulan kita tadinya bermulanya dari foto model, kemudian catwalk model, saya penari. Penari. Terus kemudian kok kita klop, Iya. bener-bener klop, Iya. bisa bertiga, kita punya idealisme yang sama. Iya. Gitu. Jadi Betul. pada waktu itu kita memperkenalkan wastra, batik, ya, juga Kebaya. songket yang dipadu padankan dengan kebaya. Jadi busana nasional Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang terutama generasi muda. Iya. Sama itu juga cita-citanya Mas Guru ya, pada waktu itu ingin zaman kita kan kayaknya kalau daerah kan kampung gitu ya. Jadi dulu waktu itu kan masih zamannya Saturday Night Fever, jadi ke barat-baratan. Justru terbalik, Mas Guru memperkenalkan yang harus pakai kain, harus pakai Iya, konde, harus pakai kebaya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ternyata masanya sama ya dengan kondisi sekarang ya. Iya, Sekarang kan iya. ke Korea-Korea. Iya, Jepang-Jepangan. Ya Iya. sama ya ternyata ya. Pada waktu itu masih ke barat-baratan. ya. Baratan, iya. Western. Jadi kita mendobrak untuk ayo kita tuh punya Jati budaya, diri, iya. warisan budaya yang luar biasa. Jadi digali. Ya kebetulan seperti para designers pada waktu itu, Mas Guru juga dia kan arkeolog ya. Jadi dia tahu betul kita belajar dari mana asalnya, kita menggali, kita buat kain, kita pakai kain gitu. Dan dari semua tariannya juga semuanya pakai kain, pakai hak pun juga pakai kain nari gitu. Iya, waktu itu benar cerita. Jadi kita nari duduk turun tangga dengan hak 9 cm. Charles Jordan juga. Karena harus yang bisa kuat untuk kita nari muter. Gitu ya. Percaya nggak Kak Andin, Charles Jordanku masih lengkap loh. Ada di rumah. Masih terawat Ada ya, masih warna merah, nude, hitam, itu masih ada. Sampai saya bingung ini mau diapain ya sepatu. Kayaknya mau di apa namanya Ditaruh di kaca. dikasih ke orang atau dijual. Kok kayaknya sayang gitu. Karena Ada dia semuanya. menyaksikan. Karena pada waktu itu kan belum ada sponsorship ya sepatu. Jadi kita selalu Punya siap modal. sendiri. Betul. Siap sendiri dan tanggung jawab profesi. Jadi kalau misalnya ya pakai sepatunya gold atau silver atau hitam atau luck atau apa, kita Kita punya. udah siap. Apalagi penari. Karena kalau menari itu kaki harus enak kan. Gitu. Iya. Ya, lebih Nggak dinamis boleh juga. kepleset. Untuk tarian Mas Guru ya, kalau misalnya tari tradisional. Kalau tradisional enggak pakai kaki gitu. Kalau Iya. tradisional biasanya kita menari ke luar negeri yang ditambahkan tradisional. Kalau model zaman sekarang kebanyakan dari head to toe semua Udah udah siap. sponsor Dari- kan, udah sponsor. Ya, Datang apalagi tinggal UMKM bawa sudah belanja. berkembang ya, UMKM banyak sih. Iya. Zaman dari sini. Nggak ada Kita sampai aksesoris, gelas, kita siap. kalung, bros lengkap itu di dalam kotak kita. Jadi kita selalu bawa Oh iya, tas itu sendiri. Iya Ternyata sendiri. besar, isinya macam-macam. Fashion stylistnya Mbak asik banget ya Mbak. Udah siap, udah tinggal aku kan sebagai fashion stylist. Betul. Dulu betul. belum ada fashion stylist. Iya dulu belum, berarti tahun 2000-an kesini baru. Betul. Mau nanya ini Mbak, yang waktu itu menjadi cover bertiga kan ada nih. Oh, Iya, pesona. lucu banget. Bertiga. Pesona. Itu Iya. setelah Bisa cerita tuh. Iya. Setelah menikah, kita menikah sudah dan- punya anak. betul waktu itu karena kita apa ya kita? tentang persahabatan ya. Iya, tentang Dan persahabatan itu wawancara ya. setelah kita berjalan bersama Edward Tabarat dengan proyeknya waktu itu kan memang dari buku itu ingin disosialisasikan. Ayo kita harus menjadikan kebaya ini wajib untuk kita punyai dan kita pakai gitu. Ya waktu itu ya yuk. Jadi Andin waktu itu tugasnya coba kita cerita dulu. Kita tuh masing-masing punya tugas dan kita tuh membawa nama Edward Huta Barat. Kita seminar ya Seminar. ke Kita Jogja, seminar busana Solo, nasional. di Jakarta beberapa tempat. Jadi saya mencari mitra untuk diajak bekerja sama yang mau barter. Jadi ya pihak bank, pihak hotel yang mereka pakai
pakai apa ininya mereka, listnya mereka, mengundang tamu, juga mengundang tamu kita. Tapi kontennya tuh dari kita Seminar Busana Nasional itu. Entertainment. Ya, edutainment. Konsepnya waktu itu ya education plus entertainment, karena setelah itu ada fashion show-nya. Jadi kan kalau kebaya itu kan ada dua macam. Kebaya buka depan sama buka belakang. Buka depan tuh yang putu baru, yang Kartini, yang buka belakang tuh biasanya baju kurung. Itu busana nasional kita. Yang bisa pakai songket, bisa pakai kain jari, ya, tenun gitu. Kemudian yang laki itu baju duta besar ya. Iya. Itu busana nasional. Nah, kita juga mengajarkan bagaimana kalau sekarang kita cukup berhasil ya. Maksudnya anak-anak muda sekarang ke perkawinan sudah mau pakai kain. Zaman dulu kan belum, mau pakai kain yang kayak gimana sih gitu. Nah, di seminar itu kita memperkenalkan bagaimana mix and match-nya. Ya. Look-nya. The look yang akan ditampilkan. Kalau untuk ibu-ibu umur sekian pantasnya bagaimana, yang muda bang. Tapi yang kita tampilkan the look-nya. Itu seru sih bertiga pergi dan Iya. Ayu, saya jadi belajar juga ya dalam proses mewujudkan sebuah fashion show itu. Iya, jadi Ayu tuh negosiasi kepada pihak sponsor dan pihak sponsor sama media. saya cari gitu. yang Nggak bisa yang invest. Iya. Kemudian Ayu juga konten sama Saya yang produksi. Iya. Kira produksi. produksinya, jadi yang menghubungi model. Model, makeup artist, terus untuk urusan backstage supaya alur trafiknya nanti munculnya bagaimana, koreografer siapa dan gitu. Jadi kita tuh rapat di rumah Edo sampai malam gitu. Kita harus membagi waktu dengan kegiatan masing-masing, itu tantangan juga. Iya. Bagi waktu sama Iya. keluarga tantangan juga gitu. Dan idealis itu nggak ada uangnya. Iya, nggak ada uang. Kita memang apa ya, senang Jadi emang bisa terlibat di Iya. situ gitu. Kita gitu, dan kita waktu itu tanya sama Bang Edo ya, yang mau disampaikan apa isinya, mau bilang apa gitu. Nah itu yang saya jual, ke bank untuk untuk mereka menjual lagi ya, atau enggak memberikan kepada nasabah-nasabah yang prime. Prioritas. Jadi Prioritas waktu itu mereka. memang edutainmentnya untuk nasabah prioritas. Ya. Kemudian Kangen ya? Kangen Bikin lagi. sih. Bikin lagi. kita ngajak Bikin lagi. Ya, nanya lagi. Kan zaman-zamannya Mbak Ayu, Mbak Andri, sama Mbak Ira, itu kan yang aku tahu tuh yang namanya modal, mau gadis sampul, gadis apa dan semuanya modal itu semuanya Indonesian face kan. Semuanya Iya. mukanya muka Indonesia banget kan. Oh, Nah, iya, iya. ada satu saat di mana kemudian muncul muka-muka Indo. Iya. Perhatiin nggak? Memang betul. Nah itu tuh gimana sih? Kan kita yang udah yang aku sendiri kalau kok jadi muka Indo banyak banget. Dulu zaman itu ada perasaan ini nggak sih? 90s belum terlalu. Ini apa muka-muka Indo gitu. Gitu. Ada nggak sih? Enggak sih ya, kita enggak ngerasa tersaing ya, karena emang ada pasarnya. Ada porsinya. Ada masing-masing masing-masing ya. Ada waktunya nggak sih waktu itu tahun berapa gitu ingat Yang nggak? memang tiba-tiba Indo semua ya. Memang. Ada, iya. Jadi seingatku itu iklan dulu sempat ada kebutuhan untuk ya, wajah Indo itu wajah ideal yang bisa menjual produk gitu. Ketimbang wajah Terutama kecantikan ya. kecantikan, jadi wajah oval. Nah, waktu saat aku mengikuti wajah femina itu tulang wajah itu diutamakan gitu. Terus structure. Ya, terus udah gitu bibir tebal era itu. Ada eranya terus bibir tipis. Alis tebal juga ada ya. tebal, alis tipis. Alis tebal. Belas sapi. Iya betul. Nah, memang Alis Brooke Shield kan. ya. Dan model itu pada saat itu masih yang campuran ya awal-awal. Kemudian di awal 2000 tuh mulai ada dari Eropa Timur. Agensi sini merekrut mereka gitu. Jadi foto fashion show tuh udah mulai muncul mereka. Gitu. Tapi Jadi kemudian karena pada waktu itu memang kiblatnya barat banget ya. Ya, Dan memang ada masa-masa. tulang wanita barat itu kan beda dengan tulang iya, kita bone Indonesia. structure-nya beda, secara Bone structure-nya, secara iya. wajah. Jadi beberapa desainer menggunakan jasa mereka itu karena memang mereka bisa merepresentasikan busananya. Walaupun kita tahu bahasa tubuhnya beda. Iya, bahasa Model tubuhnya Indonesia beda udah banget. paling Kulitnya bagus. juga beda. Ya, Iya. kulit eksotisnya beda dari Indonesia ya. Gitu. Tingginya memang iya gitu.
Dan mereka pinggulnya nggak besar. Iya. Iya. Pinggulnya adalah pinggul yang Pinggul kita Kalau kita megal-megal. Kita tuh emang yang buat pakai kebaya. iya betul. Pinggul gitar. Waktu itu di Lux itu saya satu-satunya yang Jawa, yang lain Indo. Udah termasuk Ada Indonesia. Indonesia yang Jawa. Kan nggak laku loh show bridal. Nggak laku show bridal kan dulu harus dibukanya Indo. Iya, show bridal. Iya kan, kecuali kalau kebaya. Nah itu aku baru laku kalau kebaya. Waktu itu kalau mau dibandingkan model yang ini ya wajah. Waktu jadi model catwalk itu sebetulnya zaman waktu itu tuh udah ada standar tinggi badan kayak gitu. Kalau tinggi badannya biasanya kan kalau catwalk kan tinggi-tinggi gitu. Itu sekarang zaman dulu nggak terlalu Zaman tinggi. dulu ada nggak sih? Iya, zaman dulu standarnya ya standar kita ya, Ra, 165. 168. 168, 170, 170 itu dulu udah tinggi Udah ya. termasuk tinggi. 170 atau 72 itu udah termasuk tinggi. Aku pernah kok ngalamin pertama kali ikut wajah Femina, foto-foto dulu desainer karena sama aku foto, akhirnya ikut sama Studio One Ibu Syamsi Risa, Mbak Cawi, show besar tuh di Flores Room. Waktu itu kan Borobudur tuh hits banget ya. juga rutin. Kita tuh terbiasa di belakang kan model harus periksa baju Bajunya satu-satu masing-masing. sendiri, kancingnya, kesulitannya membuka resleting seperti apa karena kita dulu nggak ada QR. Jadi muncul ke panggung itu harus dengerin musik, Mbak. Harus tahu di bar keberapa kita mesti masuk panggung jreng gitu. Janjian sama teman kita di seberang ini ya di backdrop satunya 5, 6, 7, 8 maju kaki kanan gitu. Nggak, yang saya ingat tuh pada saat saya menata sepatu satu-satu, Arthur Harlan almarhum menegur saya, "Kamu Ira Duanti ya? Kecil ya kamu ternyata." Gitu. soalnya di majalah kan memang kita kelihatannya lebih tinggi, lebih bervolume. Iya, terus aku gini, "Hah, oh iya ya." Terus sementara saya lihat senior saya semuanya, saya masih baru. Mbak Oki, Mbak Aya, Mbak Oki. ya gitu ya, Nida dan semuanya. Itu kan tinggi gitu. Jadi aku gini, oke nggak apa-apa. Aku kan udah sering foto ya di majalah. Terus aku kan udah diajarin. Pede aja. Ya oke. Berarti aku harus stunning dengan bahasa tubuh aku di panggung. Proporsional, Mbak. Iya, dan ya udah ternyata berjalan seperti itu aku nggak masalah gitu dengan tinggi itu. Iya, bahkan beberapa kali yang saya baru tahu belakangan itu beberapa kali jadi first face. Gitu. Dan aku nggak tahu, aku pikir karena aku kecil ditaruh di depan dengan baju yang lebih casual gitu, tapi ternyata sebagai pembuka gitu. Dan itu tahunya dari Deden Susanto banget. waktu udah sering voice over nih kita ngobrol masa lalu, kamu tuh sering kok di waktu show Bian, show ini tuh kamu di first face gitu. Oh oke, memang itulah model itu memang bahasa tubuh itu adalah gitu, seperti acting aja ya gitu. Iya, Itu harus bernyawa, menghidupkan setiap produk yang nempel Supaya di badan bajunya kita tuh hidup. Body dengan body language ya, language Mbak dan ya. ekspresi. Body language, face juga. Sekarang tinggi-tinggi harus 170-an. Model cowok harus mendekati 180-an gitu. Tapi udah lebih ini kok wajahnya sudah lebih apa ya namanya? Lebih sangat variatif gitu. Variatif. Iya, diversity. Juga banyak. Kulit wajah Asian jadi type gitu. gitu. Keunikannya udah Asian sangat sangat bahkan yang overweight itu juga bisa jadi Bisa model. Pak model. Gitu, Ya seperti ada sekarang event juga kan tertentu Miss yang- Universe juga sudah berubah kan. Iya. Iya. Nggak harus Konsep yang belum beauty itu menikah. udah- Konteks beauty-nya sekarang udah Iya. bergeser. Definisi beauty. Iya. Nah, sebagai model nih ya. Siapa sih perancang busana Indonesia yang paling favorit? Kalau waktu dulu membawakan ininya, Ketika Mbak rancangan-rancangannya membawakan busananya. Busananya. Iwan Tirta atau Iya, kalau saya pribadi memang saya pengagumnya Iwan Tirta. Ya, tidak hanya batiknya tapi juga stylenya ya. Iya, rancangannya dulu ingat banget beliau kan rumahnya di Menteng ya. Iya, jadi- Panarukan. Iya, Panarukan. Dulu, iya, dulu seringkali beliau itu memang bikin jamuan teh dan segala macam itu dengan show di Rumahnya. jalan di rumahnya tersebut. Jadi rasanya homey, terus berasa banget apa namanya Indonesianya itu terasa sekali. Jadi memang paling seneng. Nah kalau waktu itu ada koreografer juga yang paling seneng itu kalau yang jadi koreografer ya Mas Guru. Saya ngalamin tuh waktu Mas Guru balik lagi karena koreografer Mas Guru tuh koreografinya waktu itu beberapa kali ke luar negeri kita narik dengan model. Iya.
Itu kalau sekarang kan udah kayak jalan aja udah. Kalau sama Mas Guru tuh ada ininya, ada tariannya, jadi harus jalan ke kiri, angkat 8 ke sana ke sini, ngikutin dengan lagu Serampang 12, lagu Kita koreografi seperti menari. iya. Ini saya Jadi ingat kayak Mas Guru kita bisa JR nggak selesai hanya gara-gara satu model tuh nggak senyum. Betul Karena banget. kejadian kita JR sampai malam. malam jam 12 Udah seru, udah rapi, tapi ada satu model yang nggak senyum. Ulang dari awal gitu. Ya itu, seperti itu. Kita harus siap mental sama fisik. Kita bertiga pasti sepakat deh, kita juga suka dengan rancangannya Edward Huta Barat Iya, ya. iya. Gitu. Iya lebih kepada ini ya, karena kita belajar banyak sekali gitu wawasan dari Kak Edo. Gimana Dia prosesnya. Kak Edo itu memang membuat rancangan wanita Indonesia tuh bajunya bisa looknya tuh bisa chic gitu, Iya. elegan. Ya, chic, elegan, tetap Indonesia, Tetap Indonesia. tapi bisa internasional stylenya, tapi tetap dengan wastra Indonesia. Iya. Dan memang mempopulerkan kembali tuh kebaya. Iya. Sejak Kak Edo keluarkan kebaya-kebaya cantiknya tuh populer lagi betul ya. Iya. Kalau Setelah itu Barat tuh yang kayak apa sih? Yang kebaya-kebayanya tuh yang brokat gitu, yang tenung-tenung gitu atau gimana sih? Bayu. Kita harus bawa ya bukunya Mega nanti. Mendung tuh ya. Nanti kita akan buka ya buku-bukunya ya, boleh juga ya. Buka, Karena ya. buku ini sebenarnya sebagai panduan juga. Gitu. Dan Kak Edo lebih ke pakem ya. Jadi dia melihat materinya, misalnya brokatnya pakai brokat apa, dan bahkan brokatnya tuh edukasinya. Saya pernah waktu itu mungkin sebelum berjalan bersama Ayu dan Andin ikut ke workshop kecil istri-istri tentara. Saya didandanin pakai baju hanya bertiga, Mbak Ani waktu itu sama Kak Edo. Iya, asistennya Kak Edo namanya Mbak Ani. Jadi dia kasih lihat gimana long torsonya itu dilapis dengan lining yang warnanya serupa dengan brokat yang beli di Majestic harga 15.000. Jadi dia mengedukasi nggak harus mahal, tapi looknya bisa mahal gitu. Jadi siapapun bisa pakai kebaya yang indah itu, gitu tanpa banyak ornamen, gitu. Kecantikan kainnya menonjol. Waktu itu Jawa ya kita banyak kebaya. Jadi wirunya, kecantikan wiru. Jadi nilai-nilai di setiap apa yang sudah jadi warisan budaya itu diangkat kembali supaya orang tuh, oh iya ya kita bisa keren kok pakai ini gitu, bisa dipadukan kok mau pakai tas dari luar negeri juga bisa gitu. Iya. Iya, seperti itu. Jadi mengedukasinya seperti itu. Ya waktu itu juga Edo lah yang memperkenalkan juga, maksudnya lace Perancis dengan style busana nasional kita. Juga tas-tas anyaman, tas-tas anyaman Jawa, Bali, Iya. naik terus dipakein lempengan yang diukir gitu ya. Ya. Naik menjadi Sesuatu yang yang berbeda. Ya, menciptakan look itu tadi. Indonesia tapi looknya mewah. Bagus, nasional. Gue nggak. Nanti lihat ini sambil kan kita bisa kasih lihat Ya, dari foto dari bajunya. Insert. Insertnya, Iya, ya pasti. pasti. Dan beliau suka pakai batiknya Mega Mendung ya Mbak ya? Kalau Iya. nggak salah. Nah setelah Iya. setelah kebaya, kemudian ada part 1 namanya. Jadi Iya, lebih part mau one. menggali batik, kemudian menggali tenun juga, nah, terus ke batik lagi. Jadi Edward tuh memang punya Sampai ke ulos ya. Wastra juga. juga. Tapi kalau ini nanya, kalau dari semua baju tradisional Indonesia gitu ya, yang paling ini bukan mendeskripsikan yang lain, tapi apakah baju Indonesia itu akhirnya kebaya itu memang khasnya Indonesia secara keseluruhan? Oh iya. Dari semua, Jadi pakemnya tuh kita busana nasional Indonesia. Oke. Itu untuk wanita kebaya dipadu-badankan dengan kain. Nah kainnya ini bisa kain batik atau jarik, bisa kain songket, bisa tenun, wastra Indonesia. Tapi atasnya kebaya. Nah kebayanya itu yang tadi saya bilang, buka depan dan buka belakang. Kalau buka depan tuh kutu baru, kebaya bev ya, atau kebaya Kartini modelnya. Kalau buka belakang itu baju kurung. berarti dari Sumatera. Kalau baju kurung tuh dari Sumatera. Ya, khas Sumatera. Iya. Itu namanya busana nasional. Kemudian yang laki-laki itu baju duta besar ya. Jadi jas Jas tutup. jas tutup.
kayak baju duta besar aja. Celana panjang ya bisa hitam, bisa coklat. kainnya. Terus kain Iya, sampai selutut. sampai Iya. selutut. Kainnya Terus bisa pakai songket, kopiah, bisa, kopiah. kemudian pakai pici. Ini keren. Itu lah. Nah itu tuh itu busana nasional kita yang most of us nggak tahu, kebanyakan orang tidak tahu. Gitu. Iya, dan makanya kenapa kan wastra kita tadi kaya banget. Makanya kenapa orang sering memadukan karena tadi Mbak X bilang kalau baju kurung itu dari Sumatera, makanya sering dipadu dengan songket, songket Palembang, songket Padang gitu ya, walaupun boleh dipadu-padakan. Kemudian kalau tenun banyak NTT, itu banyak digunakan. Nah yang saya masih sampai sekarang mungkin karena memang udah diajarin pakem dari dulu, itu paling nggak bisa lihat orang pakai kain, terus pakai sepatu boots, terus pakai sepatu tertutup gitu kan. Seringkali kalau kita keluar negeri mungkin karena dingin akhirnya pakai kain terus pakai boots. Saya lebih suka sih ngeliatnya, biarpun kita di luar negeri kan kita bisa pakai stocking supaya hangat. Terus kemudian selopnya selop tertutup. Ya lebih anggun lah sebagai perempuan Indonesia, karena perempuan Indonesia lebih kenal menggunakan sandal atau selop itu ketika Sesuai kain. pakem gitu ya, Iya. Mbak. Asalkan masih sesuai pakem. Jadi kalau busana nasional misalnya baju ya dress code, undangan kemana gitu dress code, busana nasional, ya itu busana nasional itu. Kebaya buka belakang atau kebaya buka depan dengan kain wastra. Gitu. Kain jarik atau songket atau tenun atau kain mana aja. Aku pas pakai rok tutu loh Mbak, bawahan. Boleh kan? Iya. Tapi kan sedang tidak dalam Tidak, acara busana nasional. Itu kan, itu kan kalau ada dress code-nya kan, kita harus patuhin ketika memang ada dress code dan Pas acara. lagi. Dress code seperti itu masih berlaku sampai sekarang. Maksudnya Masih sekarang. Jadi justru digalakan lagi. yang formal, resmi aja ya, yang dress code-nya. Perkawinan, formal, acara-acara Iya, itu iya. lebih ke Kan terkadang itu di situ kita lebih mengajarkan the do and the don't. Know how-nya seperti apa. Jadi kebanyakan kalau dibilang busana nasional orang nggak tahu apa ya, pakai apa ya gitu. Nah kita memperkenalkan ini loh, busana nasional tuh bisa begini, bisa begini, bisa begini. Iya. Jadi looknya tuh bisa tampil pakai ini. Buka deh lemari ibu kita, ada kok. Misalnya kebaya, ibu kita punya kain, ibu kita punya banyak mesti. gitu. Kadang kan orang kan suka pakai baju apa ya, enggak. Ibu kita lemari buka pasti banyak. selendang-selendang kecil itu anak-anak generasi sekarang masih mau kok, anak itu yang milenial masih mau pakai Masih pakai selendang, iya. Jadi Kebaya basic. iya, jadi bagaimana kita mendapat pengertian the do and the don't, know how-nya itu kemudian kita berikan kepada anak-anak generasi berikutnya gitu. Karena kain-kain kita kan memang bisa diwariskan. Karena Selain kita beli sebagai kain itu investasi, inget iya. ya mau diturunkan ke anak-anak, jadinya begitu. Iya, artinya jangan sampai nanti ada Sotheby's atau Christie bikin exhibition ya kain jantung dari Sumatera, Nah. punyanya orang asing, bukan punya Dan orang itu sudah banyak terjadi ya. Banyak. banyak. Banyak Sementara kita kain-kain. kain jantung yang bawahnya pakai koin emas, oh itu punya kita. Nanti di akun, ntar kalau udah kayak gitu marah. Padahal kita sendiri Padahal kita sendiri nggak nggak tahu. punya. Iya. Nggak baik. Gitu. Nah, dari seluruh dunia, Indonesia termasuk satu negara yang paling kaya warisan budaya. Warisannya, iya. Kenapa kita nggak pakai itu? Kenapa Kita kita put aside itu? Padahal kalau brand-brand dari luar negeri itu mereka ada sangat seasonal banget kan. Spring, udah nggak spring, udah lewat. Wah, Betul. Summer, winter collection. Kalau wastra kita dari nenek kita sampai cucu kita 7 turunan bisa pakai terus. Jadi kalau di dan itu Dan berharga nyata. ya sampai nanti. Jadi jangan sampai terus diaku sama ya orang asing, Christie, Sotheby's Ya. dari Malaysia, dari mana. Oh itu kita punya kain jantung.
Dan sampai saat ini masih terus digalakan dengan acara-acara event yang besar ya. Kalau di fashion show itu harus pakai wastra gitu, pameran wastra gitu. Jadi dan mereka harus tahu kain yang motif dengan wastra tuh apa dan kain Nusantara tuh apa gitu. Jadi harus dibedakan, bahan kan ada yang hanya di kayak tekstil jadi tekstil aja, tapi di print. tapi Iya, motifnya kan motif-motif Nusantara. Kayak gini nih, ini motif batik, Ya. ya. Motif batik, tapi dia dibuat tenun Di atas kain tenun. Ini di pinggirnya. Iya. dirajut. Kemudian di pinggirnya dirajut. Jadi ini it's a work of art. Bikinnya pun lama. Handcraft. Kalau batik kan dengan malam. Ini nggak ditenun. Dan ini cakar ini motif ini Motif cakar. Ini kalau di Jawa ini dipakai untuk maksudnya supaya bisa ceker-ceker ayam, artinya bisa cari uang. Iya. Jadi Ada filosofi, ada Dipakai di pernikahan nih biasanya pada saat siraman. gitu. bisa ceker-ceker cari uang. Kan ayam tuh rajin ya cari makan. Jadi ini tuh nggak hanya sekedar motif gambar, tapi ada tapi ada pesan, artinya. ada makna, ada cerita. Gitu-gitu tuh berarti. Kayak kalau menikah tuh truntum ya. Truntum tuh kan everlasting love. Jadi turun temurun tidak ada habis-habisnya. Iya. Jadi Tumarutum. dari tumarutum taruntum artinya tidak pernah pudar, cinta yang tidak pernah pudar. Ya, That dulu- is why dalam perkawinan Jawa rata-rata pakai truntum. Kemudian pengantinnya baru si do mukti, si do luhur, si do asih. Betul. Jadi si do mukti ada artinya kemukten, si do luhur artinya menjadi keluhuran. Si do asih penuh Kasih rasa sayang. welas asih. Jadi dalam perkawinan itu asah asih asuh, saling mengasihi, saling mengasah, saling mengasuh Iya. for the rest of your life. Dan Itu cerita nenek moyang kita. Dan dulu tuh baperannya beda ya. Dulu tuh kan baperannya kalau kita curhat itu kan kalau anak-anak sekarang di sosial media ya kan. Kalau dulu curhatnya ya dengan mereka kain batik pakai kain ini. sebelum pakai Ceritanya kain. kan Ratu Kencono yang menikah dengan Pakubuwono III ketika kemudian Pakubuwono III mempunyai selir baru, lupa sama ratunya ya karena kesengsem ya, ratunya itu curhatnya akhirnya Seperti ke kain, diary. ke kain. Jadi seperti diary. ya. Dan ini kan bagian daripada komunikasi, dia menggambarkan Meluapkan dan dia meluapkan emosinya itu emosinya dengan batik. Itu sebenarnya kayak self healing ya. Iya. Dan dia Tuh perlu ketelitian. Ketelitian. Itu dengan canting nol, sabaran. canting satu ya gitu halus. Gitu. ya dia senang bunga tanjung kan, Ratu Kencono. Ratu baunya Kencono teh wangi, ungu ya. Bunga tanjung, makanya dia menggambarkan di motif batik truntum itu si bunga tanjung, dan dia juga selalu berdoa berharap agar suaminya itu kembali cintanya kepada dia, dan sehingga di motif-motif bunga tanjung itu sela-selanya itu diisi dengan bintang-bintang karena ketika beliau berdoa dan segala macam melihat bintang, Melihat jadi langit. itu apa namanya ada bunga tanjung, ada titik-titik bintangnya itu, dan itu dipersembahkan kepada Pakubuwono III suaminya. Dan kemudian karena melihat ketulusan, keikhlasan, Pakubuwono jatuh hati lagi. Iya ya, ada istri yang begitu mencintai mencintai saya dengan tulus dan sebagainya. Akhirnya cintanya bersemi kembali. Serius mbak? Ya. Serius. Jangan nangis ya. Jangan nangis ya. Jadi curhatannya menghasilkan suatu karya yang mah. tadi akhirnya juga everlasting sampai Everlasting. sekarang. Everlasting. Kita tetap pakai itu untuk Jadi salah satu kenapa motif. kita harus put aside itu? Iya, betul. Hanya ya oke lah dengan desainer-desainer yang sekarang yang dari luar negeri gitu. Tapi mereka sih senang banget gitu. Kita punya warisan budaya yang paling kaya di seluruh Indonesia. Ini kan kayak mega mendung yang saya pakai. Betul nih. Yang benar sebenarnya Mbak Ayu. Posisinya pakai. Ini udah kontemporer aja begini. Ini ada artinya juga ya. Ada artinya juga. Ini karena ada alkulturasi budaya antara
Cina dan Jawa Barat, Cirebon ya waktu itu ya, Sunan Gunung Jati menikah dengan Putri Ongti dari Tiongkok kan, lalu menggambarkan ini, dan ini artinya bagus banget filosofinya kan. Awan lambang kesuburan, hujan, rezeki, Cita-cita setinggi langit. cita-cita setinggi ini ada di Megamendung, makanya dipakai. Reach your dream. Yes. Ya, Masih itu ada bagus langit sekali. di atas langit. Kalau generasi muda mengerti hal ini gitu ya, anak-anak kita, saya juga masih belajar ya. Kita masih belajar. Jadi mereka juga dalam memilih kain, memilih wastra tuh nanti tahu ceritanya, bangga pakainya, karena ini sekarang juga memang udah ada Keperuntukannya, kan dari jadi brand gitu ya. keperuntukannya tuh juga ada gitu. Jadi kain tuh kalau di Jawa dipakainya untuk apa tuh ada. Tentunya juga di Batak, di Padang juga ada ya. kan. Batak ada gurga. Jadi mereka Ulosnya juga kan. membeli ya, Ada. untuk membeli juga tahu paham gitu. Iya. Ini ada maknanya. Kenapa mereka mau menyimpan wastra ini? Ada pesan-pesan Iya, gitu. betul. Dan ini value-nya Dan seperti ini apa? kan, iya itu karakter buildingnya bangsa Bangsa Indonesia. Indonesia. Itu Jadi our way sebenarnya of life. leluhur kita luar biasa ya, udah ke depan. pesan-pesannya Iya. itu di simbol-simbol ini loh. Ini dasan semuanya. Dan kalau kita, ini perjuangan kita adalah kalau nggak kita menyerahkan kepada anak turun generasi muda, dan who? Lost nanti. Kepada siapa? Dan If mereka it is pun not them, who? Dan if it is not now, when? Itu tanggung jawab kita untuk ayo terus kenalin. Karena mereka sebenarnya nggak tahu, nggak kenal karena nggak tahu. Gitu. Harus terus sih disosialisasikan, dikenalkan. Itu ya dari rumah lah gitu. Ini juga ke anak-anak kita ada perempuan yang dia bilang, Ayu anaknya ada mantu juga kan. Iya, betul. Karena Ayu juga punya anak banyak sekali di PBN. Iya, Putri di makanya ada Batik Putra kan. Putri Batik Nusantara tuh itu nggak cuma sekedar kayak pemilihan pageant, enggak, tapi lebih balik lagi ke akar budaya ya, dibantu Ira juga, dibantu Andin juga. Terus Kita ya. Mbak semua ini warisannya ibu, nenek dan sebagainya masih punya tuh kain-kainnya. Masih dipajang kalau di rumah. Dulu aku senang lihat ibuku pakai kain, tapi kok belum. Kita dulu sering bikin belum menikmati exhibition gitu ya. loh, Mbak. Exhibition kain-kain yang kita miliki gitu ya, kita pajang gitu. Baik kan nanti Dan kita main ada Mbak, artinya. ke rumahnya Mbak ini. Kita beri pengertian, ada artinya. Jadi Masih ingat FNG, begitu kan seperti Femina. Oh, Jadi iya, anak benar. wajah Femina Gadis Sampul itu ada kelas pada saat itu saya 2000 sampai 2013 bersama Yoyo Budiman membina anak-anak ini. Jadi setelah masuk ke finalis mereka kan dikasih banyak materi ya, tidak modeling saja, tapi pada saat latihan flexibility, bagaimana menyesuaikan Tubuhnya. bahasa tubuhnya juga dengan produk yang dipakai, itu kita ada kelas flexibility, terus ada kelas pakai kain gitu. Jadi bagaimana cara menyentuhnya, foto dengan kain dan apa, ada cerita sedikit yang disampaikan. Jadi itu bisa jadi media juga untuk menyampaikan ke adik-adik ini ya, yuk Iya, adik-adik betul, model betul. ini gitu. yang kita harus sadari bahwa kain wastra kita itu adalah busana kita sejak zaman dulu. Iya. Nenek moyang kita tuh kan nggak kenal baju. Kenalnya kan kain, Kain. zaman dulu. Sampai segini Dan jangan lupa loh, laki-laki kita dulu berkain loh, nggak pakai celana pantalon sejak Belanda masuk. Bentuknya saja gitu kan. Ya maksudnya di Jawa, di Bali kan masih berkain kan. Iya. Apa Prianya. prianya kan masih berkain. Kalau aku baju atasan batik kurang suka, tapi kalau Celana. batik buat Oh, lebih suka celana, kain. buat sarung. Nah, Itu harus disesuaikan dengan Senang personality-nya. Senang. masing-masing. Iya. Masing-masing punya. Budos bener. Jadinya Aduh, jadi panjang nih. jadi pengen lihat koleksinya Mbak juga. Baru tahu juga justru dari Mbak Oh, Andi, iya. Mbak Andri sama Mbak Ira, filosofi batik itu tuh dalam banget. Proses Ya dan serunya Itu baru filosofinya, belum prosesnya. Prosesnya itu. batik yang sampai katanya apa sampai bertuah gitu ya, pokoknya sakti atau apa tuh karena mungkin dikerjain sendiri sama orang Sambil Iya, berdoa. iya, kan mereka dengan dengan sepenuh hati. Iya. keseru serius gitu kan. Kalau zaman dahulu itu yang saya tahu di Jawa mengukir, melukis, bikin gamelan, bikin keris itu dengan doa, dengan meditasinya ya. meditasi, Puasa dan dengan puasa. puasa dan dengan zikir.
itu nggak selesai semalam soalnya. Selesainya berhari-hari. Bahkan bisa tahun. Berbulan-bulan ya. Bisa tahun. Kayak Madura aja saya batik gentong ya, Batik itu gentong, juga iya. itu sampai 3 Panjang. bulan ya. Iya. Baik. Itu. Karena pewarnaannya dulu kan belum ada pewarnaan yang baru seperti pewarnaannya alam. Alam. Jadi ya seperti ini juga pewarnaan alam. Berarti kalau yang sekarang tuh ini ya, pengrajin batik tuh beda ya sama yang dulu ngerjain kain-kain yang zaman dulu, zamannya Sekarang lebih banyak turun temurun. Iya. Jadi keturunannya dari kakek neneknya mereka mungkin mengerjakan yang masih seperti dulu gitu. Tapi juga tekniknya juga macam-macam, kayak sekarang ada print malam bolak-balik jadi supaya bisa lebih cepat, lebih bisa dipakai, tapi tetap menggunakan perintang warna. Jadi ya metodenya, bahkan ada yang ngebatik itu udah mulai dicoba pakai mesin gitu, tapi jadi hilang Beda, ya. hilang rohnya ya. Iya. Canting itu kan khasnya Indonesia, kita diakui itu karena kita punya canting dan kita Canting. punya stem. Itu Canting dunia malam mengakui, itu. iya. Itu gitu buatan Indonesia. Dalam melakukan Betul. itu, biasanya tuh nenek moyang kita tuh sambil berdoa, sambil berzikir, sambil curhat, sambil memberikan harapan kita bagaimana gitu. Jadi sama, jadi tidak seperti sekarang kan orang lebih materialistis ya, lebih mau cepet, mau modern. Kalau dulu kan you wake up early in the morning, you drink coffee. then you feel happy. Jadi happiness itu sama seperti kayak kecantikan luar dalam. Jadi Gitu. kalau dibilang Quality. istilahnya sekarang tuh mindfulness. Dari dulu Pak. Yes, Sudah ada dari dulu. Apapun yang kita lakukan dengan mindful pasti hasilnya beda auranya. Iya. Jadi quality-nya itu beda sekali. Memang kita akui untuk batik sekarang kain morinya ya, Ya, Mbak Ayu ya. premium. Kain morinya tuh tidak sebagus dulu. Dan kain dulu kan panjang-panjang ya. Sekarang udah pendek dan dulu tebel kan kain mori. Mori itu bahasa Indonesianya apa? Mori itu kalau orang sih sering bilangnya apa? Primisima. Belacu ya? Primisima. Oh ya. Iya. Kain. lacu. Bukan Bukan, beda, ya. belacu. kain primis, iya. Jadi kalau kain zaman dulu tuh panjang-panjang dan tebel. Tebel. Jadi kalau aku pernah Tebel megang dan kaku. kainnya, iya, Kaku. Jadi dan harus dikanji. Jadi putri-putri keraton tuh kalau datang kan nggak boleh lihat. Mereka tuh kan abdi dalam tuh kan harus tunduk ya. Cuman ngelihat ya, lihat mata kaki aja salah gitu. Yang kita dengar bat itu dari kain. kainnya. Gerak. Di kainnya. Ya, Hebat. it's a sound of beauty. Jago memang Mbak ini dalam berkata-kata ya. Di depan aja nanti. lanjut ya. Di depan aja nanti. It's a sound of beauty, like kamu mendengarkan kita burung nyanyi apa ya. Dan baunya tuh bau tadi juga. bau Bau batik. bau batik tuh rilis. Ratus. Jadi di situ Situlah. magisnya, Keindahannya. keindahannya. Mbak XG ada pertanyaan mungkin? Ada yang mau bertanya? Iya, iya. Tadi kerja mau hangoutnya di mana? Bener juga. Bagus tuh. pertanyaan bagus. Wow. Mbak, balik lagi ke 80s 90s kali. Hangoutnya Iya. di mana Mbak dulu? Aduh, kalau aku ya hangout nih jujur ya, kalau ditanya hangout, aku nggak pernah hangout loh dulu. Oh iya. Jadi bener-bener waktunya tuh memang habis untuk saya nggak tahu itu kerja atau apa, tapi sesuatu yang menurut saya adalah produktif. Jadi kalau toh hangout ya hangoutnya di organisasi, dulu aktif organisasi atau naik gunung hangoutnya ya. Jadi pencinta gunung. Buat aku pramuka itu udah hangout nih, bikin tenda, masak bareng segala macam. Mbak itu Ayu ya paskibraka hangout. loh. Iya SMA paskibraka. Sampai sekarang masih ada ya yuk komunitas. Komunitasnya masih ada alumni. Dari Jadi tahun ke tahun. dulu mewakili DKI Jakarta untuk ikut paskibraka nasional. Jadi kita dari Jakarta juga diadu dengan SMA saya waktu itu di SMA Negeri 1 diadu dengan anak-anak pelajar SMA lain. Iya. Bangga ya kalau jadi paskibraka.
itu lain lagi tuh. Untungnya dulu suka pramuka sama naik Iya, gunung. iya. Jadi itu modelnya Baris berbaris ya. Baris berbaris dulu tuh baris berbaris keren banget. menguasai soalnya baris berbaris. Baris dulu ya. berbaris kita harus tuh itu belajar teamwork, disiplin ya. Nah jadi ketika masuk paskibraka dilatih sama tentara hampir 1 bulan, Iya. ininya udah diterpa ya. Baik kemandirian maupun keteguhan hati tuh, jadi kita udah nggak jadi perempuan cengeng lagi, jadi udah terbiasa. Kalau tentara kan ngajar udah bener-bener istilahnya kita salah pun udah siap tuh dengan pecutnya, tapi bukan pecut untuk ngebully, tapi pecut untuk Disiplin. Hayo disiplin gitu. Yang harus yang dipelajari dan yang kita syukuri adalah selain kita mendapatkan ilmu-ilmu itu, tenggang rasa yang luar biasa. Yang kita bisa empati, punya rasa, tenggang rasa Iya, ini dari dulu situ. ini banget. Ya. Yang sekarang sudah rada menipis sih. Sekarang lebih Kalau hangout, inget nggak Ra, hangout? balik lagi hangout. Kita dulu juga show di diskotik Ya. mulai dari Ada. semua Iya. sebutin lah Ebony, Iya, gitu kan. Tapi ya abis kerja, abis show Iya, pulang. karena kita soalnya mau menjaring dari seluruh kalangan gitu. Kalau Mbak Ira hangout Hangoutnya di mana? Dulu Ingat nggak Ra? Sekarang? Saya nggak mikir lo hangout. Dulu habis kerja kita baru hangout gitu ya. Habis itu pulang. sih paling makan sama-sama atau gini. Memang betul Ayu kayak waktu di Borobudur ya gitu malam. Mungkin ada ke Musro. Musro, iya, Itu bukan anak disco, suamiku anak disco. Oh, itu anak disco ya? Disco kalau Iwan, suamiku anak disco banget. Jadi kalau aku juga kenal disco pada saat kuliah itu juga ngajak dosen dari Prancis gitu. Karena aku dulu kuliahnya bahasa Prancis, jadi teman-teman aku ngajakin. Jadi aku lebih suka di rumah sih sebenarnya gitu. Jadi pergi pun sama teman-teman ya udah, misalnya kelar show kita makan. Tapi lebih sering ya udah kita terus bubar pulang. Iya. Karena kita ada latihan lagi, terus besoknya Udah jihad. sibuk ya. Iya dan Dulu nontonnya di Garden Hall. Oh, karena Oh benar, aku jadi ingat hangoutnya tuh nonton bioskop. Di Jakarta Theater ya? Jakarta Theater. Aku Megaria. 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 Ya, paling sepele Bioskop Menteng. Ya. iya. Oh ya naik Steller paling zaman pegangsaan gitu. Iya, STL. Kita jajan Iya, tuh Mbak, deket mau rumah nanya. sama aku. Oh, Kayaknya nggak mau berhenti. Kalau ditanya berhenti kita bingung loh. Soalnya berhenti. kemarin terus ada yang ngajak foto dan jadi gimana ya Kita gitu. masih show loh kami nih. Iya, jadi kemarin ini ada pameran di Museum Nasional ya. Mungkin kalau ada yang mau melihat, tapi udah tutup barangkali ya. Kan Masih, tanggal masih 24 ya. pameran 24. Oke, itu isi hombing jadi tentang kain, tentang benang-benang yang juga itu ceritanya lucu ya. Jadi sustainable fashion itu juga ada ceritanya tuh di situ. Aku sama Ayu show waktu itu. Iya. Kalau saya Adin juga juga show lagi. sekali Sekali dan kalau saya juga masih show nari loh. Iya. Sampai sekarang loh. Jadi nggak pernah nyangka gitu. Ya gila umur udah di atas 60 masih ada yang ngajakin show dibayar lagi ya. Alhamdulillah. kalau saya untuk masih event tertentu Mbak. Iya. Dan Andi masih nari bahkan Kalau keluar negeri enggak ya. ya. Tapi untuk berhenti Hari- nggak ada pikiran untuk berhenti. Nggak ada. ya saya masih menari legong dan Aku sih menari nggak ada kalau bedoyo. Dengan pengalaman sebagai model, penari dan sebagainya tadi yang sudah diceritain sama Mbak semua, melihat yang sekarang, generasi sekarang tuh apa bedanya dan apa sih yang mau disampaikan sama Mbak semua kepada generasi sekarang yang Final terjun di question ya, model, XP. yang terjun di sebagai gadis sampul misalnya, apa sih yang bisa disampaikan, Disampaikan. gitu, yang mau disampaikan. Ya, dari yang muda dulu deh gantian. Nanti kan aku pertama dari yang tua. Sekarang dari yang muda dulu. Andin. paling muda. Oh, Mbak Andin. Supaya mereka tetap punya jati diri Indonesia udah pasti. Satu, Keren. punya jati diri Indonesia. Tidak terbawa-bawa dengan budaya lain. Boleh sebagai sentuhan, tetapi jati diri harus Indonesia gitu. Itu pasti. Harus Jangan lepas gitu ya, tetap Mbak. Jangan tetap lepas. ada ini ya,
gue orang Indonesia nih, gue bukan orang. Dan ada kebanggaan, way of life-nya kita beda dan harus merasa bahwa ya kita negeri kita nih kaya luar biasa, warisan budaya paling kaya. Ya. Nggak usah jauh-jauh deh, kita nggak usah sebut negara mana, negara tetangga aja. Kita tuh setiap daerah punya tariannya, punya wastranya, punya bahasanya, punya makanannya, punya rumah adatnya, punya senjata, Iya. ya. Disebutin deh, ada. Semuanya ada. Gitu, semuanya ada. Punya baju pernikahannya, punya adat istiadat, Punya keseniannya. punya keseniannya. Iya. Kaya sekali kita, luar biasa kaya. Kalau ditanya yang mau rebut Indonesia banyak. Ya kalau kita nggak mau mengaku itu semua pasti akan diambil, Iya. termasuk juga batik kita. Iya. Kalau kita nggak mau mengakui dan melestarikan, pasti Pasti akan akan ada yang ambil diribut. batik kita dan nggak boleh ribut ya, karena kita sendiri nggak peduli kan. Makanya saya bilang, if it is not now, then when? Iya. If it is not us, then who? Dan who? Yes. Iya. Ya kita ini PR kita. Betul. Kita harus berjuang bersama-sama. Anak-anak itu harus diberikan pendidikan tentang kain, tentang kesenian, tentang tarian. Boleh sih tahu teknologi, tahu ekonomi. Itu jalan bersama. Tahu itu ya, tapi Kita harus jalan bersama. jangan melupakan seni dan budaya kita, Identitas, karena itu akar identitas. kita. Dari Mbak Ira belum. Ini menambahkan. Nambahkan. Dan ini kan sebenarnya harus dipelajari dulu ya, dikenali untuk disayang dan mau untuk mempelajari lebih Iya, dalam. tak kenal maka tak sayang. Karena ini pengalaman sebagai pengajar ke model-model muda kemarin ini juga mereka juga ada yang seperti kemarin saya show sama Ayu, itu ada model muda yang dia nggak tahu ini kainnya mesti diapain sih Mbak gitu. Jadi cara menikmati memakai kebaya itu mereka nggak tahu gitu, nggak apa-apa sih. Dia udah Dan seneng. untungnya bertanya, Iya, dan dan dia malu udah bertanya. seneng pakai itu gitu. Jadi ya memang untuk menyukai dan menyayangi kan harus dicari tahu dulu dan dikenali lebih jauh gitu. Jadi ya betul harus kita peka teknologi dan segala macam, mengikuti segala perubahan gitu ya, mengikuti mungkin mengadaptasi budaya lain, tapi jati diri itu harus tetap dipegang dan menikmati proses. Gitu. Iya, dan Menikmati satu yang harus kita bekali. Kita pakai batik nih. Kita keluar negeri atau kita pakai songket. Eye catching dong. Orang pasti Eye-catching nanya. banget. Aduh bagus, ini apa? Jadi bisa cerita. Jangan bilang kalau aduh nggak tahu sih cuman beli. Saya justru kalau keluar negeri justru pakai batik keluar. Itu harus cerita, oh ini kainnya seumur, desain ini udah umur sekian tahun. Kayak saya menari bedoyo atau menari legong. Itu yang menciptakan raja-raja. Umur tariannya 250 tahun, ya. 300 tahun dari kita. Pada saat menari pun kita berzikir. Karena itu Meditasi. tarian yang bikin raja-raja. Kalau ditanya artinya apa? Kita harus menciptakan. Jadi ada kesempatan sebenarnya kayak di pameran di museum atau di tempat lain ada instalasi ya mengenai budaya gitu, entah bentuknya apapun itu datang aja gitu. Jadi kita lihat dan ada cerita, ada story di balik itu gitu. Jadi kita makin mengenal gitu. Memang di sekolah kita diperkenalkan ya, tapi mungkin kalau kita tidak menyentuh barangnya, ketemu langsung dengan Nggak ada pengrajinnya rosok. mungkin gitu. Sekarang gini aja, pokoknya kita beli kain nih, kita mau pergi ke luar negeri nih, mau apa jalan-jalan apa-apa, kita kenalin apa yang kita beli, supaya nanti kalau ditanya orang-orang asing, ini bagus, ini apa? Oh ini kain dari Solo, Jogja, Batak, Padang, ya dari Sumatera, Kalimantan. Artinya apa? Bikinnya bagaimana? Berapa lama? Kain-kain gitu nggak ada yang sebentar loh bikinnya. Iya betul. Jadi value dari kain itu kita paham. Terus kita ceritakan. Tenun gitu. juga ya. Tenun itu sedikitnya 6 bulan. Batik gentong itu juga sedikitnya 6 bulan. Gitu. Terus siapa yang mau memperkenalkan itu? Kita pergi ke luar negeri dan jangan sampai terus nanti diambil sama tetangga-tetangga. Terus kita marah. Tapi kita nggak pakai itu. Gitu. Boleh kita pakai jeans, boleh pakai blouse, tapi pakailah scarf batik atau selendang batik. Pakai sanggul juga jangan lupa loh, sanggul. Terus sanggul kita juga hilang. Iya. Kita tuh bagus juga lah selain ada sanggul. Sanggul. Yang kemarin show ya kita pakai sanggul perempuan Batak ya. Iya.
Ya, sanggul kita bisa hilang loh Mbak kalau nggak hati-hati. Itu cuma pertanyaan sederhana aja. Tiap provinsi. Kalau orang lihat kita terus kita berdandan stunningly beautiful, kita harus siap ditanya, ini dari mana, ini Iya, apa? ini asing menjawab. Kita bisa nerangin. Jangan kalau tanya, oh nggak tahu. Dan Langsung. sanggul itu setiap provinsi punya loh Iya. sanggul. Dari sanggul Aceh ya, sanggulnya juga. Sanggul Batak Sanggul juga. Batak ada. Dan itu ratusan tahun. Pakai sanggul batak yang Sanggul Sunda ada, ya kan? Budos. Beda ya sanggul. Beda-beda. Sanggul None Betawi. Iya. sudah ada yang bikin bukunya juga ya tentang itu. Iya. Sebenarnya Banyak kita kok sumbernya. bercita-cita sih ya bikin busana nasional ke luar negeri ya, karena itu garda depan kita yang di luar negeri tuh di kedutaan-kedutaan. Oh, iya, betul. Nah, itu garda depan kita Itu tuh. gak depan iya. Jadi kita Jadi beriringan dengan bercita-cita kalau bisa beriringan kasih. dengan busana muslimah yang sekarang tren. Iya, Itu bisa beriringan bagus banget. beriringan. Pesan dari Ayu belum. Beriringan. Aduh, kalau pesan dari aku balik lagi deh ke masa lalu. Mudah-mudahan bisa diterima sama anak-anak sekarang ya yang ojo gumunan, ojo dume. Kenapa? Karena kan setiap hari kita tuh dihadapi dengan sosial media. Buka Instagram, buka YouTube. Aduh, temen udah punya ini, tetangga udah punya ini, saudara udah punya ini. Jangan terintimidasi Kok aku- ya. Iya, jangan merasa Jangan. terintimidasi sama sekali karena justru harus balik ke dalam diri karena setiap orang itu punya keunikan. Jadi Persis. kenali bergaul Potensi dengan orang-orang yang masing-masing. positif, cari teman-teman yang bisa mensupport mimpi kita. Itu penting banget cari grup support yang bisa mengkondisikan kita seperti menjadi seseorang karena mungkin Ira, Mbak Andin juga saya menjadi seperti ini dan sampai di sini belum berhenti di dunia entertainment itu melalui sebuah proses yang panjang yang tadi Ira bilang berproses, kalau Andin bilang mengenal jati diri kita. Nah itu dan kalau saya tambahkan adalah dengan dukungan dari banyak orang sehingga sampai sekarang bisa tetap demikian dan yang terpenting juga menjaga nama baik kita sendiri, keluarga maupun kita sebagai warga 62. Nepotism plus 62 banget. 62 Keren banget. Harus gak sih? Jadi ingat di nasihatin sama kita. Guru-guru ingat ya. Gimana Bu Dos? Iya. Udah sampai di sini dulu. Sampai Nanti di sini kita dulu. bikin lagi episode lain. Episode. Kita undang lagi Mbak Ayu, Mbak Andi, Ayu. Mbak Kita. Terima kasih. Terima kasih Sering banget. Iya. Ngobrol di sini, bersedia share banyak hal tentang menjadi modal dan kebudayaan Indonesia juga batik terutama. Mensadur dari mbak-mbak tadi, Hmm. belajar mencintai budaya Indonesia. Sampai di episode berikutnya. Terima kasih sekali lagi Terima Mbak. kasih. Mbak Ira. Sampai jumpa. Dah. Salam Indonesia. Salam Indonesia.